Ya, shalom semuanya. Yuk kita bawa dalam doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami masih terus punya semangat untuk diperkaya dengan firman-Mu setiap hari, Tuhan. Kami mau belajar terus, Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, Bapak. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Terima kasih ya buat Bu NN tadi yang kesaksiannya luar biasa ya. Bu NN terus maju, tetap semangat. Sekali lagi minta maaf ya kalau yang jawabannya lama, bales WA bukan disengaja ya. Kadang WA itu ke bawah, kalau sudah masuk sudah ke bawah, nggak kebaca, ketumpuk lagi. Jadi sekali lagi kalau penting lebih baik di miss call atau dimasuk di Instagram ya, itu lebih bisa terbaca sedikit-sedikit ya. Kalau miss call saya bisa lihat, oh yang miss call siapa, berarti ini penting gitu ya. Sekali lagi saya minta maaf karena memang keterbatasan bagaimana saya juga harus berbagi untuk persiapan khotbah. Belum ada konseling lagi ya, seperti hari ini banyak orang konseling, semuanya mengatakan, Bu, saya di PHP. Bu Eli, saya dikasih pengharapan palsu. Sudah rujuk loh Bu Eli, sudah rujuk, sudah baik. Sekarang ini hilang lagi ya, kembali hilang. Saya cuma bilang gini, Ibu, kalau kita cuman konsentrasi, fokusnya cuma lihat hasil, jujur, kekuatan kita ini pasti habis. Kita akan capek, putus asa, menyerah. Ya, ada banyak orang yang hari-hari ini tanpa sadar, makanya setiap khotbah saya cuma bilang gini, realita itu boleh bercucuran air mata, tapi yang enggak boleh sekali lagi, apa saudara? Waktu saudara bercucuran air mata, saudara berjalan maju dengan beban yang berat. Ini yang membuat kekuatan kita habis. Jujur, sudah bercucuran air mata aja sudah tidak nyaman. Masih ditambah lagi beban berat. Yang boleh kita lakukan hari ini, realita. Hari ini cucuran air mata itu tidak menjadi masalah, tapi berjalan majunya harus dengan kelegaan dan kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menawarkan sesuatu penawaran, nak, kamu letih lesu beban berat, ayo kasih ke aku bebannya itu. Jangan engkau pikul sendiri. Kalau sudah kasih ke Tuhan, maka yang kita alami hari ini sudah serahkan. Apa yang nggak bisa kita lakukan, apa yang sudah kepala kita sudah nggak bisa menciptakan solusi, itu senyatanya sudah pindah tangan. Kalau sudah pindah tangan, istilahnya masalahmu yang berat, hari ini ketika diserahkan, pindah ke tangannya Tuhan. Kalau sudah pindah ke tangannya Tuhan, nggak perlu lagi beban berat. Karena apa yang diserahkan ke tangan Tuhan, nanti akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Bukan hanya baik, tapi selalu jauh lebih baik. Itu sebabnya hari-hari ini seperti khotbah saya yang belum lihat, bisa dilihat ya. Benar yang kemarin saya khotbahkan itu, hidup ini jangan banyak tanda tanya, sebab Tuhan sudah menyediakan satu titik kemenangan sebagai jawabannya. Kalau sudah titiknya itu berhasil, berbahagia, kita nggak perlu bertanda tanya kenapa Tuhan, mengapa. Walaupun engkau di PHP, tidak ada yang salah dengan suamimu. Walaupun hari ini ya, tadi ada yang mau konseling juga, hari ini dia bilang gini, Bu, saya mau somasi pelakor, saya mau labrak, itu sudah keterlaluan.
Masa suami saya baca chatnya, disuruh menceraikan saya, disuruh pindah aset atas namanya suami saya. Semua mau diambil, mau dikuasai. Saya cuma berkata sama ibu ini, ibu tidak perlu panik ya, ibu jangan panik. Kalau ibu panik, iblis yang paling tahu baca. Berarti ini orang yang menjadi sasaran target iblis untuk dihancurkan. Kenapa? Karena orang panik itu nggak punya kekuatan iman. Kita ini akan menjadi targetnya iblis kalau kekuatan iman tidak jalan. Waktu ada sesuatu yang membuat engkau marah, kemarin khotbah saya apa? Sebelum masuk ke khotbah ini, yang penting 3 hal. Ingat ya ibu-ibu, dari kemarin ini jadi bahan ketawa. TTM, jangan ingat TTM loh ya, TTI. Tekunlah menjadi orang yang kudus. Jangan sampai ulah pelakor, ulah suamimu yang tambah parah, membuat engkau berubah. Ketekunanmu bukan tetap bertahan jadi orang kudus, engkau tekun menjadi orang berdosa. Kenapa? Karena ini tambah parah, Bu Eli. Ini sudah menyakiti saya tingkat tinggi. Dulu tidak pakai trik-trik, tidak pulang rumah. Sekarang Bu Eli, tidak pulang rumah sebulan 2 bulan. Sekali lagi, TTI ini makin dikencengkan, saudara. Hari ini makinlah tekun, makinlah taat, makin terus beriman kepada Tuhan. Walaupun fakta realitanya makin buruk, yang penting, kalau firman Tuhan berkata, yang penting TTI di Wahyu, khotbah saya kemarin, berarti masalah itu tidak penting. Yang penting 3 hal ini, saudara sudah jalankan, maka kita sedang menjadi serupa dengan Kristus. Jangan pernah hari ini takut dengan masalah. Kalau Tuhan bilang masalah itu tidak penting, karena masalah itu cuma membalik telapak tanganku. Kalau sudah waktunya ini cuma gampang. Kalau Tuhan mau balik telapak tangannya itu gampang, sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi apa yang sulit untuk Tuhan lakukan hari ini, mujizat adalah ketika Dia bisa merubah hidupmu serupa dengan Kristus. Orang mau merubah serupa dengan Kristus tidak bisa balik telapak tangan loh. Tuhan tidak bisa loh balik telapak tangan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tuhan tetap perlu waktu dengan proses hidup membawa saudara hari ini serupa dengan Kristus. Malam ini judul khotbah saya adalah jangan serupa dengan dunia. Yuk kita buka terlebih dahulu 1 Petrus 4 ayat 3 ya. Kita hari ini mau belajar sama-sama Bu Eli apa yang harus kita lakukan. Percayalah, kalau kita sudah TTI saudara, apa yang jadi tanda tanyamu di dalam hidup ini? Mengapa PHP lagi? Mengapa toko sepi? Mengapa di PHK? Semua yang kita penuh tanda tanya, tanda seru di dalam pikiran kita percaya bahwa pertanyaan apa yang saudara tanyakan tentang kehidupanmu, semuanya sudah dijawab di Lukas. Bahwa segala kehidupan saudara pasti berakhir dengan berbahagialah. 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jelas, kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa, kita ini lagi serupa dengan dunia, saudara. Banyak orang hari ini, orang Kristen sekalipun, hanya karena masalah, mereka hari ini banyak yang melakukan kehendak orang-orang dunia. Hidupmu nggak menyerupai Kristus. Lihat ya, kamu telah hidup di dalam apa saudara? Rupa-rupa hawa nafsu. Ada banyak orang yang hari ini perlu diukur hidup kita ini gini. Kalau masih punya keinginan untuk marah yang besar, kalau masih punya keinginan untuk mau somasi pelakor,
kalau masih punya keinginan, yaitu saudara hari ini ingin membalas semua perbuatan jahat, maka hari ini kita perlu mengoreksi diri kita untuk melakukan pertobatan. Lihat ya, jangan lagi dalam kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Hari ini percayalah bahwa hidup kita semuanya tetap dijamin baik. Ada satu ayat yang bagus, Amsal 12 ayat 7. Ayat ini akan jadi pedoman pegangan hidup buat saudara dan saya. Saya selalu ingat ayat ini, Tuhan, ayat ini luar biasa. Yuk kita baca, Amsal 12 ayat 7. Orang fasik ya dijatuhkan sehingga apa saudara? Mereka tidak ada lagi loh saudara. Hari ini jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang fasik. Bu Eli kok enak ya, orang suam-suam kuku tambah kaya. Lah kita ini loh bagi orang benar kok tambah sulit gak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan itu mau melenyapkan ini loh tadi keinginanmu yang masih menyala-nyala dalam urusan daging, hawa nafsu, semua yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu yang Tuhan mau melenyapkan. Lihat ya ayat kata-kata berikutnya. Tetapi rumah orang benar itu berdiri tetap. Rumah itu berbicara kita dan seisi rumah. Makanya buat ibu-ibu saya terlalu percaya kalau engkau berjuang menjadi penolong yang teguh, yang setia, hari ini belajar menerima pasangan apa adanya. Hari ini sekalipun suamimu bukan suami yang ideal, percayalah ini cuman alat Tuhan melatih hidup kita belajar serupa dengan Kristus. Kita hari ini pasti akan melihat, saya terlalu percaya yang saya perjuangkan hari ini sebagai anak Tuhan. Saya cuman percaya bahwa satu hal, orang benar itu akan berdiri tetap. Apa artinya kalau engkau bisa melampiaskan pembalasanmu, tapi rumahmu nggak berdiri tetap? Keturunanmu nggak ada yang terjamin, tapi waktu engkau berkata, Tuhan aku mau setia, aku tidak akan pernah hidup mau menyerupai dunia, sekalipun penawaran dunia itu menggiurkan. Yang aku mau yaitu supaya rumahku berdiri tetap. Artinya orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sampai mati orang benar itu tetap dikatakan berbahagia. Sementara orang fasik, uang mau banyak, yang mana hari ini hidupnya sukses, terkenal, dan sebagainya. Tapi apa artinya kalau rumah orang fasik itu tidak ada lagi? Apa artinya saudara? Hari ini berpikirlah panjang untuk menikmati setiap apapun proses kehidupan yang Tuhan mau lakukan buat saudara dan saya. Yuk, Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya? Sebab itu, apa saudara? Jadilah apa? Penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hari ini nggak ada lain selain apa yang Tuhan maukan, yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Jadilah orang-orang penurut saudara. Banyak orang nggak bisa nurut sama Tuhan. Jujur saya beberapa hari ini saya kepingin marah ya. Tadi waktu perjalanan saya di dalam mobil dengan beberapa pengerja ya, saya cerita-cerita gini, secara akal beberapa hari ini saya pingin marah, dan waktu saya cerita, ya memang sih keadaannya memang menjengkelkan ya Bu Eli, iya. Tapi jujur waktu saya mau emosi rasanya ya, tiba-tiba saya ingat ayat ini, Tuhan itu mengingatkan buat hidup saya. Eli, ingat loh, kamu mau jadi penurutnya siapa?
Penurut Allah atau penurutnya iblis? Kamu mau nurut siapa? Kalau kamu mau nurut aku, ya nggak usah marah. Memang menyakitkan. Oke lah, memang sangat menusuk di hati. Tapi itu kan nggak membuat engkau harus berespon salah. Engkau belajar untuk serupa dengan aku. Mau ngaku ini loh, Tuhan aja. Diapakan. Walaupun ngalami keadaan dihina, dicaci maki, hari itu aku tidak dihormati sekalipun, tapi aku tidak pernah berespon salah. Kenapa? Karena kita hari ini yuk sama-sama kita membangun satu respon supaya kita bertahan menjadi penurut-penurut Allah yang serupa dengan Kristus. Itu sebabnya 3 hal yang akan saya bahas di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Apa yang Tuhan mau, kita ini harus jadi penurut Allah. Jangan jadi orang bebal. Jangan jadi orang bodoh. Hari ini kalau jadi penurut Allah, itu orang yang gimana, Bu Eli? Lihat baca ayatnya. Karena itu, perhatikanlah, jangan terus perhatikan pelakor, ibu-ibu, sehingga engkau mau somasi pelakor, mau labrak orang yang nyakiti hidupmu, mau tampar mulut orang yang menfitnah hidupmu. Kalau kita memperhatikan keuangan kita terus, maka kita juga akan kecil kekuatan iman kita. Tapi yang Tuhan mau di balik masalah, tujuannya, karena sudah terlalu lama saudara hidup dalam comfort zone, zona nyaman. Saudara ketika nyaman, saudara itu tidak menjadi pelaku yang melakukan kehendak Allah, tapi kehendak dunia. Makanya Tuhan itu kirim sesuatu, izinkan, bukan kirim, izinkan. Mungkin engkau hari ini disakiti, mungkin keadaan hidupmu tambah sulit. Tujuannya cuma satu, supaya kita juga menjadi orang yang TTI itu tadi. Yuk kita baca, perhatikanlah. Jadi penurut Allah bukan memperhatikan masalah. Masalah bukan penting. Masalah itu pasti selesai dengan cara dan waktu Tuhan. Tapi yang penting selain TTI, perhatikanlah penurut-penurut Allah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, hidup suamimu error, hidup wanita tobat error, mulut mertuamu error, tidak jadi masalah. Jangan diperhatikan kata-katanya terus. Yang ngatain mantu bego, mantu menghabiskan uang, tidak bisa apa-apa, masak tidak enak, semua. Apa yang dikatakan, tidak usah diperhatikan. Mulut suamimu yang mengatakan, istri apa? Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Tidak ada rasa. Kamu loh sudah bukan istriku lagi. Tidak usah diperhatikan. Penurut-penurut Allah malam ini akan memperhatikan hidupnya sendiri. Tuhan, tidak apa-apa, aku dikatai istri yang jelek, tua, tidak lagi dicintai, tidak apa-apa. Yang penting aku memperhatikan hidupku dengan seksama loh. Firman ini luar biasa, saudara. Sudah diperhatikan, masih harus dengan seksama. Bagaimana bukan pelakor hidup, bukan mertuamu, tapi hidupmu sendiri. Jangan seperti apa saudara? Orang bebal. Penurut Allah tidak boleh bebal. Perhatikan hidupmu. Selama engkau hari ini disakiti, yang penting aku tidak balas. Yang penting aku tidak balas maki-maki, tidak balas tampar, tidak balas fitnah. Aku tidak mau balas. Itu yang benar. Yang kedua, supaya tidak jadi apa? Tetapi seperti orang bijak dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Saudara percaya bahwa ini waktu yang tidak gampang? Berapa kali saya berkata di khotbah saya, kita hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah. Yang jahat makin jahat. Anak akan berontak kepada orang tua. Saudara, kalau menghadapi hidup di akhir zaman, yang jahat itu makin raja tega ada di sekitar kita. Bahkan anak-anak kita banyak yang memberontak. Kira-kira apa respon kita? Tetaplah jadi penurut-penurut Allah. Perhatikan hidupmu dan pergunakan waktu yang ada. Hari ini jangan habiskan waktumu untuk perkara yang sia-sia. Selama kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan respon hidupmu, maka ini yang perlu kita lakukan. Sebab itu, lihat ada kata lagi, janganlah kamu bodoh. Jangan bebal, jangan menjadi orang yang tidak bijak, dan jangan menjadi orang yang bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini 3 hal, saudara, yang perlu kalau hidup jangan serupa dengan dunia. Yang pertama, perhatikanlah bagaimana saudara dan saya hidup. Jangan lihat perbuatan orang lain. Orang lain mau hidupnya makin jahat, makin menipu, makin kaya, makin ambil suami orang, makin makmur, makin berkembang ke kanan ke kiri. Tidak jadi masalah. Yang penting engkau hidup hari ini jangan menjadi orang yang bebal. Tapi hari ini jadilah orang yang bijak. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Kita percaya, saudara, hari ini setiap waktu, jangan habiskan hari-harimu dengan menabur benihnya iblis. Selama kita bisa menabur benih kebenaran, pergunakan waktu ini. Karena apa yang kita tabur suatu kali pasti kita tuai. Yang ketiga, hidup mengerti kehendak Allah. Sabar. Hari ini kehendakmu belum digenapi, tidak apa-apa. Itu berarti kita sedang menyelesaikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa selalu jauh lebih mulia. Hari ini saya percaya, saudara, ada satu kesaksian yang bagus, saudara, ya, di mana ibu ini mengalami proses yang nggak mudah. Dan ibu ini bilang gini, Bu, anak saya ada 5. Waktu hidup saya susah, satu-satunya yang berdiri teguh di dalam keluarga saya, itu cuman saya. Karena hari itu saya cuman ingat bahwa ketika Tuhan taruh saya sebagai penolong, hari itu semua usaha kami bangkrut, usaha kami kolaps. Anak-anak masih butuh uang untuk sekolah, Bu Eli. Sementara suami saya sudah kehilangan semangat untuk bangkit. Karena kita lagi di proses usaha yang bangkrut itu saat usia suami saya sudah kepala 5 ke atas. Jujur kalau orang gagal di kepala 5, orang mau bangkit lagi itu sudah sulit, saudara. Kenapa? Mentalnya sudah mental gimana ya? Putus asa, ini sudah kepala 5. Kadang orang berpikir ini, kerja apa? Modal nggak ada. Siapa yang mau terima lamaran orang usia kepala 5? Tapi kita lupa bahwa kita punya sumber air kehidupan yang sudah menyediakan jalan saat tidak ada jalan. Singkat cerita, ibu ini bilang gini, Bu Eli tahu, hari itu saya cuma berkata sama Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, sekalipun ada orang yang menawari saya untuk pekerjaan yang kotor, saya tidak mau ambil. Saya tetap bawa di dalam doa dan saya katakan, Tuhan, saya tidak akan pernah jadi anakmu yang meminta-minta. Saya tidak akan melihat keturunan saya terlunta-lunta tidak bisa makan karena kami serumah hari ini benar-benar kolaps. Percaya, Bu Eli, percaya tidak percaya, saya sampai merinding, dia bilang gitu. Bu Eli tahu, ada satu instansi yang dia berkata gini,
Dan secara akal, orang Kristen itu tidak mungkin diizinkan membuka catering di salah satu tempat usaha itu. Dan ibu ini, saudara tahu, ibu ini ternyata selain dia harus menuliskan banyak tender-tender ya, dia ada banyak pesaing yang dia lihat harus mengisi satu form dan banyak ketentuan. Ibu ini tidak berharap banyak, tapi dia berharap sama Tuhan. Dia cuma bilang gini, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Itu iman loh saudara. Walaupun dia belum melihat, tapi dia berkata gini, saya percaya Tuhan sudah sediakan terbaik. Percaya tidak percaya Bu Eli, semua pesaing saya itu semua yang memenuhi syarat. Cuman satu saya yang tidak penuhi syarat. Tapi saya yang diterima dan saya sampai hari ini bisa memenuhi setiap hari makan orang ribuan di dalam satu perusahaan. Saya satu-satunya orang yang tidak memenuhi syarat. Saudara tahu, waktu ibu ini bercerita seperti ini, ibu ini bilang gini, untung Bu Eli, saya ditawari jalan singkat, saya tidak mau. Saya tahu bahwa hidup saya harus benar. Waktu saya jadi orang benar, kebenaran itu pasti bela hidup saya. Dan Bu Eli percaya, hari ini saya sudah menyelesaikan anak-anak saya, sudah menikah. Bahkan hari ini Tuhan percayakan saya berkat yang tidak pernah saya duga-duga. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Dari tahun ke tahun Tuhan kasih saya berkat pelipat gandaan. Saudara lihat ya, cara Tuhan kalau kita setia, dia jauh lebih setia. Itu sebabnya setialah jadi orang benar. Yang pertama, Bu Eli bagaimana memperhatikan hidup kita sendiri. Yuk buka Efesus 5 ayat 2-5. Dua pembahasan lagi kita selesai. Efesus 5 ayat 2-5. Dan hiduplah di dalam kasih. Lihat saudara, wow, makanya Bu Ibu, kalau hari ini engkau disakiti, ini waktunya engkau diberkati Tuhan. Waktu kita hidup di dalam kasih, itu yang pertama. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Makanya kalau kita memperhatikan suami kita menyakiti kita, mertua menyakiti kita, apa yang kita perhatikan dengan seksama hidup kita? Tuhan bilang gini, perhatikan kasihmu. Hidup kasihmu ini jangan berkurang karena kasih suamimu berkurang. Jangan tunggu suamimu nanti sudah cinta kembali, baru Bu Eli, saya bisa mengasihi suami saya kembali. Jangan tunggu seperti itu. Tuhan mau, waktu cinta, kasih, mertua, suami, orang sekitarmu makin berkurang, kita makin bertambah. Kasihmu, kalau disuruh perhatikan hidupmu, hai penurut-penurut Allah, saya panggil Victory bukan hanya orang-orang pemenang, tapi orang-orang penurut Allah. Kemenangan bukan hanya jadi dalam masalah, tapi kemenangan ketika saudara jadi penurut-penurut Allah. Victory adalah menang atas masalah, menang atas hari ini keinginan dagingmu. Jadi penurut-penurut Allah. Perhatikanlah hidupmu dalam kasih. Sebagaimana engkau sudah melihat kasih Kristus mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kalau mengasihi lebih itu korban. Waktu engkau dibenci, engkau mengasihi lebih, itulah korban yang harum bagi Allah. Jadi ada ruginya ibu-ibu, suamimu galak, pulang disiapkan makan ayam goreng yang enak, yang nikmat, disediakan minuman kesukaannya mahal Bu Eli, enggak apa-apa. Itu namanya memberi lebih. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima.
Lah kalau kita hari ini tunggu menerima baru berinya lebih, saudara bukan orang yang berbahagia. Makanya hari ini ibu-ibu satu tip lagi, yuk kita mau memberi kasih. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ya, lihat, keserakaan disebut saja pun jangan, disebut aja nggak boleh, apalagi dilakukan. Makanya saya heran kalau ada orang yang dibales selingkuh, bales selingkuh. Lihat ya, ayat 3 ini, kata-kata ini luar biasa. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakaan disebut aja ndak boleh, apalagi dilakukan. Jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Tetaplah menjaga perkawinan kita hari ini. Jangan hidup dalam keserakaan. Kalaupun hari ini engkau sudah kolaps, jangan hidup hanya kejar kapan kaya lagi. Kejarlah hidup hari ini, bagaimana kamu hidup, itu yang diperhatikan. Jadi yang kedua yaitu hidup dalam kekudusan. Ayat keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, ya. Jadi tidak ada orang sundal, cemar, serakah yang bisa menikmati kerajaan Allah. 3 hal, buka PowerPoint. Bagaimana kalau perhatikan bagaimana kita hidup. Yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam menjaga ucapan. Jangan ucapan yang negatif, tapi ucapkanlah syukur. Jangan kotor. Jangan ucapan kosong, jangan sembrono. Berarti ucapan gosip boleh enggak, saudara? Enggak boleh. Wong kotor, sembrono, kosong, artinya yang sia-sia itu enggak boleh. Makanya jangan mengutuki hidupmu. Memang aku istri yang malang, itu enggak boleh. Hari ini perhatikan perkataan, perhatikan kasih, perhatikan kekudusan. Itu yang perlu kita kejar. Yang kedua, yuk belajar. Bagaimana hari ini pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Bu Eli, bagaimana harus mempergunakan waktu yang semakin singkat? Buka Roma 12 ayat 11. Ayat yang gak asing, tapi kita harus melakukannya, ya. Makanya hari ini secapek-capeknya saya tetap berusaha buat renungan, ya, isi TikTok, share di Instagram, share di grup. Saya berusaha khotbah. Kenapa? Karena saya nggak mau kalah semangatnya dengan iblis. Kalau iblis berusaha menanam virus takut, khawatir, virus apalagi dosa, melegalkan dosa, merusak pikiran orang, membawa orang ke jalan yang sesat. Saya juga hari ini mau penuh semangat supaya apa yang saya tabur itu buat vitamin buat orang-orang yang lagi putus asa, berjalan majunya tetap dengan kelegaan. Orang kalau lega itu jalannya enak loh. Saya waktu menjalani proses 13 tahun, tahun kelima ke atas, move on, saya jalannya seperti bionic woman. Teng, 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 teng. Loh, gini. Kalau dulu jalannya aduh. Sekarang jalannya, menghadapi badai. Enggak apa-apa Tuhan, aku tetap lega. Aku tahu beban beratku sudah pindah sama tangannya Tuhan. Suamiku, apa yang jadi pergumulanku, pelayananku, semuanya ada di tangan Tuhan. Tidak mungkin semua yang di tangan Tuhan jadinya buruk. Semua pasti baik-baik ada. Jadi ketika kita yuk kita baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Jadi waktu yang ada, please ibu-ibu, ayo kita mau melayani Tuhan. Sudahlah, masalah itu tidak penting. Yang penting hari ini kerajinan kita jangan kendor, semangat. Rajin apa Bu Eli? Rajin doa, rajin ikut Zoom, rajin nonton khotbah saya. Wah, ini promosi. Maksud saya rajin ibadah, rajin baca firman, ya. Rajin, saudara. Jangan rajinnya malah menghabiskan waktu di mal-mal yang nggak jelas. Shopping, makan terus, nanti jadi kolesterol, gendut. Lebih baik rajin makan firman. Amin. Saya ini belum mandi, saudara. Ya, jujur. Ini berkeringat. Ini karena saya belum pulang. Masih di Jakarta. Dari kemarin masih berpeluh keringat. Nggak apa-apa, sudah katanya tadi salah satu jemaat saya bilang, mantes rambutnya Bu Eni lepek-lepek, nggak apa-apa, sudah lepek-lepek dikit, tapi yang penting saya semangat sudah ya. Saya selalu punya semangat. Kenapa? Karena Tuhan selalu mengingatkan saya, Eli, jangan sampai engkau karena masalah kerajinanmu mulai kendor. Jam doamu jangan kendor, baca firman jangan kendor, renungan di grup jangan kendor, sharing firman jangan kendor, sharing firman di Instagram maupun di YouTube, dimanapun jangan kendor. Jangan pernah kendorkan, tapi engkau harus rohmu terus menyala-nyala, terus layani Tuhan. Hari ini mungkin saudara bilang inilah, Bu Eli, kalau saya mau melayani Tuhan gimana? Nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi worship leader kayak Franz gini, nggak harus. Kita melayani Tuhan itu waktu kita bisa berbuat baik, itu melayani Tuhan. Waktu kita dijahati, kita berbuat baik. Waktu kita susah, kita mengucap syukur, itu melayani Tuhan. Saudara jangan tunggu melayani Tuhan. Waktu tetanggamu susah, engkau kasih uang, engkau kasih makanan, itu melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu banyak hal. Jadi 3 hal. Yang pertama, jangan kendor, rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang terakhir, hidup mengerti kehendak Tuhan. Nah ini ya, yuk kita buka 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Ini yang terakhir kita selesai ya. Saudara kalau belum selesai jangan live dulu. Doa itu penting loh saudara. Ya, karena ada kesaksian seorang ibu yang pada waktu ikut Zoom. Dia bilang gini, Bu, saya waktu ikut Zoom, Bu Eli berdoa di akhir Zoom. Bu Eli berdoa buat penyakit. Bu Eli benar, saya imani waktu Bu Eli bilang oleh pilur-pilur Yesus penyakit sembuh. Bu, sembuh loh Bu, benar Bu, benar sembuh Bu Eli. Padahal asalnya berapa hari itu saya sesak nafas, ternyata sembuh. Saudara hari ini yuk percayalah, jangan pernah kendor, jangan pernah cepat-cepat untuk kabur dari Zoom ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, ini Tuhan bilang kita. Yuk kita yang ada di Zoom ini saudara yang kekasih, jangan kamu heran, jangan panik loh ya. Masa sukar, yang jahat orang Raja Tega muncul, anak-anak berontak, nggak usah heran, nggak usah heran. Lihat ya, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa saudara? Sebagai apa? Ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya pesan Tuhan malam ini, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Hari ini penderitaanmu itu ditutup dengan 3. Saudara, kalau saudara baca 1 Petrus 4 ayat 13, apa yang ditutup? Bersukacita, bergembira, dan berbahagia. Hari ini tidak main-main, saudara. Bersukacita, bergembira, dan berbahagia. 3B ini akan menjadi milik saudara. Kira-kira penderitaan itu bukan berakhir dengan kehancuran, kemalangan, kekalahan, enggak. Tapi yang namanya penderitaan itu berakhir dengan 3B.
Makanya hari ini hidup mengerti kehendak Tuhan memang nggak enak. Kok ada nyala api siksaan, ada sesuatu yang luar biasa di PHP lagi. Sudah kelihatan baik keuanganku, ada lagi musibah, anak sakit, suami sakit ya. Kemarin kita doakan orang, makanya ibu bapak-bapak sehat itu mahal. Kita doain orang, dia bilang gini, Cece tahu waktu mama sakit setelah dioperasi, pihak rumah sakit bicara gini, ibu ini harus tinggal di HCU. HCU itu kamar di bawahnya ICU. Walaupun kamar ini biasa-biasa, tingkatnya bukan VIP, bukan kelas 1, bukan apa. Tapi satu hari 25 juta. Itu belum obat, belum dokter, belum peralatan lainnya. Cuman kamar. Hah? Katanya, bayangin. Hari itu saya bilang saya enggak sanggup. 25 juta sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau mamanya enggak sadar-sadar, 25 juta kali sebulan ya harus bayar. DP harus di depan berapa persen. Makanya sehat itu mahal ibu-ibu. Hari ini penderitaanmu inget ya. Nggak usah dipikiri sampai minum obat penenang, sampai engkau depresi, darah tinggi, membuat engkau stroke. Orang darah tinggi itu bahaya. Bisa stroke, bisa ginjal, bisa jantung, bisa yang namanya hari ini ngalami penyakit apapun. Mahal. Tapi percayalah kalau engkau menikmati penderitaan karena engkau turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, itulah kehendak Allah yang mulia. Maka hidupmu pasti disediakan 3B. Bergembira, bersukacita, dan berbahagia. Hidupmu gak akan terpuruk. Buka 3 hal. Bagaimana hari ini jangan fokus. Pemenang itu gak pernah fokus dengan badainya. Pemenang itu tidak pernah fokus dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi pemenang itu selalu ini mentalnya. Yuk, yang pertama yaitu kita tetap tenang sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, bersukacita, ambil bagian penderitaan Kristus. Yang ketiga, bertahan untuk kemuliaan Kristus. 3 hal ini sekali lagi, yuk. Mental orang yang menyelesaikan kehendak Bapa untuk menyerupai Kristus hari ini. Hidupmu ada yang luar biasa. Ini untuk ujian karakter, ujian iman, serupa dengan Kristus. Apa yang Tuhan mau? Yang pertama, tenang sebagai pengikut Kristus. Ada hal luar biasa, tidak usah takut. Yang kedua, bersukacita, ambil bagian penderitaan Kristus. Yang ketiga, bertahan untuk kemuliaan Kristus. Jadi 3 hal ini nanti kita akan berubah menjadi serupa Kristus. Dengan mental 3 hal ini kita tidak akan pernah menyerah. Yang pertama apa saudara tadi? Perhatikan bagaimana kita hidup. Berbahagialah orang yang bisa memberi apa? Kasih, hidup dalam kekudusan dan menjaga ucapan. Gampang ya? Gampang ya? Jangan perhatikan orang lain tidak kudus, tidak apa-apa. Yang menyakiti hidupmu tidak kudus, tidak apa-apa. Tetanggamu tidak kudus, tambah kaya, tidak apa-apa. Tapi pastikan hidupmu, jaga hidupmu sendiri. Jaga kekudusan, jaga kasihmu, jaga perkataan. Ini perlu dijaga. Yang kedua, waktu yang ada bagaimana supaya kita menyerupai Kristus, tidak serupa dunia. Dunia boleh tambah putus asa, tapi kita jangan sampai putus asa. Tetap jangan kendor kerajinan, rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Hidup mengerti kehendak Tuhan. 3 mental yang harus kita jaga, yaitu tenang sebagai pengikut Kristus, bersukacita karena kita sedang ambil bagian Kristus, dan yang ketiga adalah bertahan untuk kemuliaan Kristus. Orang dunia tidak mau bertahan untuk kemuliaan Kristus. Jangan serupa dengan dunia. Orang dunia tidak mau bersukacita ambil bagian Kristus. Orang dunia nggak mau tenang karena dia pengikut dunia. Sementara saudara dan saya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk
Fran nyanyi lagu, satu lagu, kita mau berdoa ya. Saudara yang punya pergumulan hari ini, yuk kita mau letakkan tangan kita di dada. Saudara, saya percaya hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak kuat lagi. Saudara mungkin ngalami keadaan yang ngalami luar biasa sampai saudara terheran-heran lihat keadaan. Saudara mungkin bilang gini, Tuhan, aku ini heran, kok bisa? Suamiku makin luar biasa, Tuhan. Kok bisa keuanganku makin luar biasa, Tuhan? Aku sampai heran, aku ini sudah jadi orang benar, aku heran, Tuhan, heran. Kenapa Tuhan semua ini harus terjadi? Mungkin kita ada di titik ini. Kita ada di titik yang heran, kita ada di titik yang mengalami sesuatu yang luar biasa, tidak pernah kau alami hari ini. Firman ini buat saudara dan saya yang lagi ngalami titik nadir. Mungkin kau ngalami keadaan yang sudah hari ini semuanya serba sedikit. Yuk, percayalah, jangan serupa dengan dunia. Karena senyatanya kita sudah disediakan Tuhan sesuatu yang terbaik, saudara. Kita hari ini sudah disediakan 3B. Jangan sampai kita serupa dengan dunia sehingga 3B ini hilang menjadi 3K. Hancur, kalah, dan hidupmu mengalami hari ini benar-benar yang hidup terpuruk, saudara. Hari ini yuk kita mau berdoa, taruh tangan di dada. Saya percaya di setiap rumah Tuhan hadir, Tuhan mau ambil alih setiap beban hidupmu. Dia tahu kau sudah tidak kuat. Tuhan, aku sudah tidak kuat, Tuhan. Katakan, saudara, tidak perlu hari ini mengingkari kekuatan. Seringkali kalau saya tidak kuat, saya selalu berkata gini, jujur saya tidak kuat, Tuhan, tidak kuat. Saya tidak mengingkari kekuatan saya sebagai manusia. Bapak, kami mengakui keberadaan kami jujur. Kami bukan orang yang kuat. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Malam ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengalami keadaan yang membuat kami heran. Membuat kami berkata, luar biasa masalah yang kami alami, Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Yang membuat heran bukan keadaan hidup kami, tapi yang membuat heran dan luar biasa adalah karena kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa, kami meletakkan tangan kami di dada. Tuhan, Kau melihat ada banyak tangan-tangan yang diletakkan di dada yang berkata, senyatanya aku tidak kuat lagi. Aku tidak tahu aku harus berbuat apa. Tapi biarlah malam ini Tuhan cuman berpesan, nak, ini cuman ujian. Karena aku tidak mau ketika Engkau hidup di dalam zona nyaman, Engkau itu serupa dengan dunia. Aku sedang membawa Engkau untuk serupa dengan aku. Untuk serupa dengan Kristus, di mana ketika Engkau menjadi serupa, Engkau akan melihat keadaan hidupmu bukan lagi terpuruk untuk kalah, untuk mengalami sesuatu yang membuat Engkau takut, tapi Engkau akan mengalami keadaan berbahagia, bergembira, dan bersukacita dengan apa yang terjadi hari ini. Sesuatu yang luar biasa hari ini, karena aku mau membawa Engkau menjadi serupa Kristus. Anak-anakku yang luar biasa, Bapak, Kau melihat mereka yang menaruh tangan di dada, yang punya masalah keuangan yang luar biasa hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati berdoa, setiap apa yang menjadi keuangan yang hari ini kekurangan yang luar biasa akan menjadi kelimpahan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan, karena Engkau datang supaya hidup kami punya hidup dalam kelimpahan Tuhan. Kami imani malam ini Engkau yang punya masalah keuangan yang luar biasa, hidupmu akan ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami memanggil nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang bekerja atas keuangan-keuangan yang sedang terjadi malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lumbung-lumbung orang benar
Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau akan membuka jalan saat mereka butuh pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang luar biasa kami terima keuangan kami Tuhan. Engkau akan mencukupkan secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang punya masalah dalam rumah tangga yang luar biasa. Mungkin engkau mengalami kegoncangan, kehancuran rumah tanggamu yang menurut kacamata dunia luar biasa. Pasanganmu luar biasa menyakiti engkau. Malam ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan, ini hanya ujian dan kami berdoa sesuatu yang luar biasa atas rumah tangga kami. Kacau, hancur, kami percaya imani malam ini pemulihan anggur yang manis tercurah secara luar biasa atas rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga yang sakitnya luar biasa, saudara yang sakit di bagian tubuh yang luar biasa sakitnya, enggak itu di bagian kepala, mungkin itu di bagian perut, mungkin itu di bagian manapun, di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit, penyakit, kesakitan yang luar biasa kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi kesembuhan yang luar biasa oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak yang berontak malam ini, anak-anak yang berontak, saudara yang punya pergumulan dengan anak-anak nggak tahu mertua, saudara bisa sebut nama mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bukan lagi menjadi anak-anak yang berontaknya luar biasa, tapi kami akan heran karena Tuhan mengubah anak-anak kami menjadi anak-anak penurut-penurut Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, malam ini kami bisa tidur dengan kelegaan. Besok kami bangun pagi, kami juga sudah mengalami kelegaan karena sesuatu yang luar biasa sudah kami terima. Seperti kesaksian Ibu tadi, apa yang tidak pernah Ibu ini pikirkan, sesuatu yang luar biasa itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini, buat firman ini, buat kesaksian kau berkati Bu NN. Karyamu terus anggur yang manis yang luar biasa selalu ada buat rumah tangga Bu NN. Bapak terima kasih, kami percaya sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.